bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahmud Yona. Saya berada di Gedung Merdeka. Ini merupakan gedung sejarah dari Konferensi Asia Afrika pada tahun 1555 atau sampai 1557. Gedung ini sangat bersejarah dan generasi muda harus tahu bagaimana sejarah gedung ini. Gedung ini dinamai oleh Gedung Merdeka oleh Bung Karno. Saya akan wawancara atau bincang-bincang dengan Bapak ini yang luar biasa mengetahui bagaimana sejarah, dan ini adalah museum tentang Konferensi Asia Afrika. Warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Bapak namanya siapa? Pak Riyadi. Pak Riyadi ya? Riyadi. Pak Riyadi tugasnya di sini apa, Pak Riyadi? Saya di samping pesepeda tua jarak jauh Jakarta Bandung, saya juga sahabat museum dan relawan di sini itu saya hanya menyesuaikan aja dulu. Pak, tadi saya tertarik gedung ini museum ya, menjadi museum Konferensi Asia Afrika. Kalau masuk free ya, khususnya bagi pelajar, mungkin umum juga. Iya. Nah, kalau tertarik sekali free ya, berarti kan tanpa biaya. Iya. Ya. Mengapa Pak tanpa biaya? Terus perawatannya bagaimana? Ini kan kebetulan dikelolanya pemerintah dan anggarannya juga dari Kemenlu, dan suatu saat ini juga dikelola provinsi. Ya, ini untuk kebersihannya ditanggung oleh pemerintah provinsi, dan sepertinya Kemenlu juga di dalam masih ada bapak-bapak yang bertugas di bawah Kemenlu. Ini tertarik sekali saya. Bagaimana Pak pendapat Bapak tentang generasi muda sekarang? Apakah masih tertarik atau memang sudah melupakan sejarah? Terkadang saya terenyuh ya menyaksikan langsung bahwa anak-anak sekarang begitu sepertinya sudah mengabaikan tentang sejarah Republik ini. Dan kadang mereka dalam pelajaran juga tidak terlalu dikembangkan, seperti PMP, PKN. Dulu kan zaman kita ada pendidikan pra Pancasila, keluarga negara, geografi tentang Nusantara ini. Kalau dulu saya masa kecil, saya belajar per provinsi itu, provinsi A menghasilkan apa, ibu kotanya apa, dan sebagainya. Tapi sekarang pelajaran itu sepertinya sudah terpupus. Jadi secara kesimpulan rasa nasionalisme ini agak berpupus ya, kurang ya. Karena apalagi di zaman politik seperti ini, masa-masa politik ini, kadang orang mengabaikan segi kemanusiaannya yang. Konferensi Asia Afrika, tokoh siapa saja yang Bapak masih ingat? Ya, Sultan Syahrir yang tentu, apalagi Presiden kita Soekarno ya? Pandit Jawaharlal Nehru dan sebagainya. Hutan juga ya? Iya, betul Pak. Ya, luar biasa Bapak, ini nasionalisme sekali, patriotisme. Saya hanya berpesan, saya juga bagian dari generasi muda. Saya ingin masih tetap ya, rasa jiwa nasionalisme itu terus mengalir di darah kita yang ditanamkan oleh Bung Karno sebagai patriotisme bangsa kita. Mudah-mudahan generasi muda tidak hanya usaha ura-ura aja Pak ya, tapi mengenal sejarah bangsa Indonesia. Bangsa yang besar adalah bangsa yang selalu mengenal sejarah bangsanya dan menghormati dan selalu mendoakan para pahlawannya ya. Terima kasih Bapak. Setelah berbincang-bincang, kemudian Pak Yadi mengajak saya dan menunjukkan Ini aneh Pak ya, ini semacam pengakuan bahwasanya gedung ini memang gedung Merdeka yang dibangun 1921, arsiteknya C.P. Walt Schumacher ya. Ini pada zaman Belanda bernama Cecil Concordia, tempat berkumpulnya orang-orang Belanda ya. Bisa dijelaskan Pak, gedung ini dulunya gimana tempat berkumpulnya? Ini dulu tempat para berkumpulnya orang-orang Eropa, dan orang-orang pribumi tidak boleh masuk ke sini Pak. Oh, nggak boleh masuk sini Ya.
Ini orang-orang tempat-tempat khusus ya? dansa. Ya, Oh, tempat dansa ya? Pesta aja. Isinya. Di sebelah sana juga ada pos di Bandung. Pos Giro di sebelah sana Pak. Itu gedung-gedungnya juga masih original. Jadi Bapak di sebelah barat sana itu gedung-gedungnya masih banyak. Masih original ya? Ya, original. Setelah saya berbincang-bincang atau ngobrol terkait dengan keberadaan konferensi Asia Afrika dan keberadaan Gedung Merdeka yang merupakan saksi bisu ya, merupakan jadikan bangunan, saya bergerak untuk melihat secara luas dari depan bagaimana Gedung Asia Afrika atau Gedung Merdeka ini tampak dari depan. Luar biasa. Ini adalah sejarah ya yang tidak pernah bangsa Indonesia lupakan, bahwasanya di tahun Ini adalah 1955 banyak tempat tokoh-tokoh ya, datang ke dulu Indonesia ya, disinggahi atau tempat, membuat sebuah kesepakatan para dengan tokoh konferensi Asia Afrika negara dan untuk melaksanakan konferensi Asia Afrika. Ini tempat untuk bermalamnya ini.